Halo Commander, tahukah kamu bahwa dulu ada pesawat penumpang supersonik? Pesawat penumpang yang terbang sampai 2 kali kecepatan suara. Ya, dulu ada pesawat penumpang dengan nama Concorde yang mampu terbang dengan kecepatan 2170 km per jam. Pesawat Concorde terbang secara komersil pertama sekali pada tanggal 21 Januari 1976. Pada tanggal tersebut ada 2 pesawat yang diberangkatkan. Dari London ke Bahrain dioperasikan oleh British Airways, dan dari Paris ke Rio de Janeiro yang dioperasikan oleh Air France. Bayangkan penerbangan langsung Jakarta Jeddah dengan pesawat komersial biasa rata-rata waktu tempuh adalah 9 jam 20 menit. Maka dengan pesawat Concorde tidak lebih dari 4 jam. Jika dengan Concorde, Jakarta ke Surabaya hanya 15 menit. Pesawat Concorde adalah pesawat luar biasa, sangat canggih dan fenomenal pada masanya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya sampai 30 tahun. Dipimpin oleh seorang insinyur Inggris, Sir James Hamilton, yang terkenal dengan rancangan sayap deltanya. Terus kenapa Concorde tidak terdengar lagi saat ini? Apa yang terjadi? Operasional Concorde secara komersil diakhiri oleh Air France pada Mei tahun 2003 dan diikuti oleh British Airways pada Oktober 2003. Banyak faktor pesawat ini dipensiunkan. Yang utama adalah suaranya sangat bising sampai 90 desibel. Suara bising ini diistilahkan dengan supersonic boom yang terdengar di darat saat pesawat terbang melintas bahkan di ketinggian 18,3 km di atas permukaan laut. Suaranya membisingkan, tapi pesawatnya tidak terlihat secara kasat mata. Banyak negara yang dilintasi Concorde protes seperti Swedia, Belanda, Swiss, Kanada, Jerman, Irlandia, bahkan Amerika Serikat. Karena biaya operasional yang sangat tinggi sehingga harga tiket per penumpang menjadi sangat mahal, berimbas ke bisnis operatornya. Dan pemicu terakhir adalah kecelakaan Concorde Air France pada tahun 2000 akibat pecahnya tangki bahan bakar dekat mesin saat mau lepas landas yang menewaskan 109 penumpang dan 4 orang di darat. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Concorde dipensiunkan pada tahun 2003. Terus setelah 17 tahun lebih tidak ada lagi pesawat supersonik komersil atau bisnis. Kenapa? Apa yang menghambat? Kendala yang dihadapi adalah suara bising yang ditimbulkan, efisiensi bahan bakar dan kecepatan. Karena pesawat yang terlalu cepat harus memakai material yang tahan panas akibat dari gesekan dengan udara. Tahukah Anda bahwa beberapa perusahaan saat ini sedang berlomba untuk menghadirkan kembali pesawat supersonic transport antara 10 tahun ke depan? Menurut pernyataan FAA atau Federal Aviation Administration pada tahun 2018 bahwa minat terhadap teknologi supersonik tidak pernah hilang. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Spike Aerospace berbasis di Boston, US. Pesawat 12-18 penumpangnya ditargetkan beroperasi pada tahun 2023. Boom Supersonic berbasis di Colorado, US. Pesawat 65-88 penumpangnya akan dibangun tahun 2022. Akan diperkenalkan ke publik pada tahun 2025 dan akan membawa penumpang pada tahun 2029. Aerion Supersonic berbasis di Nevada, US. Awalnya fokus dengan pesawat bisnis supersonik berpenumpang 8-12. Pesawat yang akan dibuat mulai tahun 2023 dan akan meluncur di udara secara komersil pada tahun 2027 dinamakan AS-2. Exosonic berbasis di California, US. Fokus untuk pesawat VIP, misalnya pesawat kepresidenan. Kabarnya akan dipakai sebagai Air Force One pada tahun 2029. Virgin Galactic berbasis di Inggris. Pada September 2020 mengumumkan desain pesawat supersonik penumpangnya bekerja sama dengan Rolls-Royce. Ada lagi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Rusia dengan Uni Emirat Arab, JAXA Jepang, dan pemerintah China. Selamat bertemu kembali, Commander.